warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahamilia Munggala Putri, dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Baik, adapun deskripsi dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah syarat untuk proses magang dan juga proses bimbingan lapangan. Mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ini terdiri dari 3 SKS. Adapun kemampuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran manajemen pembiayaan Bank Syariah ini, mahasiswa dapat mampu menerangkan dan juga menerapkan pembiayaan berbasis ekuitas. Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis tentang bagaimana proses aliran kas, analisa pembiayaan, kemudian penetapan margin, keuntungan, dan juga nisbah bagi hasil. Kemudian, mahasiswa juga mampu menganalisis dan juga menilai kelayakan dari proses pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa, dan hutang lainnya. Adapun materi yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan, yaitu mahasiswa-mahasiswi akan mempelajari tentang bagaimana proses pembiayaan berbasis ekuitas yang dimulai dari pembelajaran tentang manajemen investasi dan pembiayaan pada bank syariah, kemudian kebijakan dan teknik pembiayaan pada bank syariah, kemudian analisa kelayakan pembiayaan secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian struktur dan kebutuhan pembiayaan pada bank syariah. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempelajari tentang proses dari aliran kas atau cash flow dalam analisa pembiayaan. Kemudian, mahasiswa masih juga akan mempelajari tentang bagaimana proses penetapan margin, keuntungan, dan juga nisbah bagi hasil. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi juga akan mempelajari tentang bagaimana menganalisa kelayakan pembiayaan secara bagi hasil, jual beli, sewa maupun hutang lainnya. Dan untuk sistem penilaian dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ini tentunya mengikuti rancangan pembelajaran semester, yaitu berkaitan tentang capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, yaitu pada mata kuliah ini terdiri dari 4 capaian pembelajaran dengan 4 CPMK, yaitu CPMK 1, 2, 3, dan 4, yang mana masing-masing dari CPMK tersebut bobotnya adalah untuk CPMK 1 yaitu berkaitan tentang kedisiplinan dan juga keaktifan mahasiswa-mahasiswi di kelas, yang mana bobotnya yaitu sebesar 20%. Kemudian CPMK 2 yaitu senilai bobot 26%, CPMK 3 yaitu bobot penilaian sebesar 26%, dan CPMK 4 senilai bobotnya yaitu 28%. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk menyaksikan pembelajaran kami di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas dan Mbak. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Semua bisa daripada puasa, semoga kita bisa dilaksanakan dengan ya, satunya dengan melakukan proses pembelajaran yang memperhatikan ya, sehingga kita bisa memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, Mas dan Mbak, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan materi pembahasan memulai kita, ya, yaitu tentang analisa kelayakan pembiayaan ada pada bank syariah. Ya. Mungkin sebelum pembelajaran ada yang disampaikan dulu? Ada? Tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentang kelayakan pembiayaan ada pada bank syariah. Dan di sini teman-teman harapannya adalah mempelajari materi ini, teman-teman bisa dan mengerti gitu ya, mampu memahami dan juga menjalankan serta mengaplikasikan gitu ya, tentang analisa kelayakan pembiayaan pada bank syariah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, pada pagi hari ini akan kita bahas materi tentang analisa kelayakan pembiayaan secara kualitatif, yaitu satu, secara
kualitatif dan juga secara kuantitatif. Ada yang tahu mungkin apa? Ya, analisa pembiayaan pada bank syariah yaitu analisa secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kapan analisa ini digunakan? Jadi teman-teman, sesuai dengan fungsinya, yang mana bank itu memiliki dua fungsi utama, ya. Yang pertama adalah apa? Penghimpun dana atau funding, ya. Funding. Dengan bagaimana caranya? Yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kemudian fungsi lainnya adalah apa? Financing, ya, atau pembiayaan. Bank melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari dana yang diperoleh funding, ya, yang mana pemilik dana dia menyimpan dananya di bank. Oleh sebab itu, proses financing perlu menerapkan prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian. Ya, kenapa? Karena dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank itu merupakan amanah. Maka salah satu menjaga amanah tersebut, maka bank dalam menjalankan pembiayaannya harus melaksanakan dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan melaksanakan SOP-nya dalam proses penyelenggaraan dana, yaitu dengan melakukan proses analisa kelayakan pembiayaan. Ya, maka kita mempelajari materi-materinya itu tujuannya adalah untuk memahami bagaimana proses analisa secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses pembiayaan tersebut dapat terlaksana dengan baik, gitu ya. Nah, ya, di antaranya adalah dengan melakukan penilaian, yaitu menggunakan prinsip 5C. Apa 5C? 1. Data. 2. Data. 3. Informasi. Kemudian 4. Kolateral. Kemudian oke, saya menjelaskan poin satu persatu. Baik, untuk para posisi ini, ya, untuk proses analisa pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yang pertama adalah poin karakter, yaitu di sini bank menilai. Tujuannya untuk mengetahui seperti apa nasabah yang akan diberikan pembiayaannya oleh bank. Ya, bagaimana caranya? Akan nanti ditanya, ya. Kemudian yang kedua adalah kapital. Nah, di sini bank menilai kelayakan atau menilai kelayakan nasabah dilihat dari sisi kapital atau usaha yang dijalankan. Apakah dia memiliki dana, ya, yang cukup untuk mengcover usahanya? Kalau misalnya sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti usahanya bangkrut, ya, maka dana tersebut bisa mengcover pembiayaan yang ada pada bank. Bank menilai kelayakan nasabah dari segi kemampuan membayar angsurannya. Ya, bagaimana caranya? Ada dua hal cara yang digunakan. Ya, yang pertama adalah dengan melihat kondisi apakah nasabah tersebut memiliki penghasilan tetap, ya, atau tidak memiliki penghasilan yang tetap. Silakan nanti kalau mau mendalami silakan bertanya, ya. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Nah, kolateral ini adalah agunan, ya, yang digunakan untuk menjamin usaha si nasabah. Kalau misalnya hasil analisa kapasitinya ternyata loss atau tidak berfungsi, ya, maka salah satu cara untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah itu dengan melakukan eksekusi pada proses kolateralnya atau dengan melakukan lelang agunan, ya. Ekonomi, yaitu bank di sini menganalisa katanya tentang kondisi dari usaha nasabah dengan kondisi ekonomi yang ada di negara. Kalau di sini berarti konteksnya adalah di Indonesia. Jadi di sini bank
menilai usaha nasabah dengan melihat kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian kemarin Indonesia terkena pandemi sampai ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan berhati-hati atau memitigasi resiko, ya, dengan menyalurkan pembiayaan yang ke sektor yang tidak terlalu terdampak COVID-19. Contohnya seperti apa? Teman-teman di sini ketika pandemi sering beli online nggak? Sering ya. Maka di sini usaha apa yang kira-kira tidak terdampak? Usaha apa? Pengirimannya apa? Jasa ekspedisi. Itu tidak terdampak ya, justru malah meningkat ya. Oke, kemudian apa lagi? Ini usaha yang tidak kena dampak COVID-19 apa? Yaitu provider. Betul sekali ya, gitu ya. Jadi itu meningkat ya, karena apa? Karena banyak akses internet ya, untuk membeli paket internet ya. Sekarang ya harus mau tidak mau menggunakan provider untuk akses internet kemudian pembelajaran, gitu ya. Kemudian usaha yang justru bank harus menghindari yaitu apa? Karena COVID lockdown, maka orang-orang tidak boleh melakukan perjalanan dan juga wisata. Maka jenis usaha apa yang terdampak sangat terdampak, yaitu jasa transportasi, tour and travel ya. Kemudian apa lagi? Pariwisata, ya, penginapan seperti hotel dan sebagainya ya. Itu teman-teman itu maka harus dihindari untuk menggunakan biayanya. Itu Mas dan Mbak sekilas tentang bagaimana coba untuk menjelaskan materinya. Monggo silakan jika ada yang mau bertanyakan terkait materi dari pembulian pada hari ini. Silakan. Oke, silakan Mas Rizky. Kenalkan nama saya Rizky, saya izin bertanya terkait dari analisis pelayanan pembiayaan pada bank syariah. Ada prinsip tematik bagaimana sih menilai kapasitas pada praktek bank. Oke, baik, terima kasih Mas Rizky, pertanyaan yang baik ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang seperti apa penilaian proses penilaian karakter ya. Secara praktisnya yaitu account officer selaku perpanjangan dari bank untuk melakukan proses penyaluran dana, yaitu pertama adalah banker atau account officer harus melakukan survei terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Ya, pada survei tersebut di sini account officer perlu melakukan adanya cross check data dari data yang sebelumnya sudah dikirimkan atau sudah di submit ya, atau sudah disampaikan kepada account officer ya, baik itu tentang data diri ya, KTP, KK ya, akta nikah dan sebagainya ya. Jangan sampai di KTP alamatnya di Bantul ternyata tinggalnya di Sleman. Kenapa harus di cross check? Tujuannya adalah ketika pemilik sampai dengan bermasalah, maka account officer tahu nasabah tersebut tinggal di mana, sehingga bisa menagih kewajiban angsuran nasabah tersebut ya. Kemudian untuk memastikan bahwa nasabah ini single atau sudah menikah. Kenapa sih perlu sampai dengan segitu detailnya? Gini, RW ataupun lurah gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa si nasabah ini karakternya baik ya. Ya, sehingga tidak ada indikasi moral hazard atau indikasi itikat yang tidak baik kemudian hari ya. Biasanya ketika account officer wawancara ke nasabah langsung dikatakan disampaikan dengan yang baik-baik, ternyata si account officer tidak cross check karena tidak pada belakang, ternyata karakternya tidak baik. Maka penting untuk melakukan cross check, survei ya, cek sekeliling untuk menilai karakter si nasabah. Itu Mas Rizky ya. Baik, silakan ada yang lain. Prinsip itu ada karakter, dan connection dan saya ingin bertanya, kalau dalam penilaian itu sistemnya itu gimana gitu? Jadi penjelasan lebih lanjutnya, jadi kontrol ini bagaimana sistemnya?
dilakukannya dari bank tersebut. Ya, baik, terima kasih Mas Danda. Jadi Mas Danda, yang perlu kita ketahui ini, first layout-nya adalah penilaian kapasitinya. Ya, kapasiti. Kalau second layout-nya adalah penilaian tentang kolateralnya. Nah, kita bahas dulu penilaian tentang kapasiti. Kapasiti itu apa sih? Kemampuan bayar si nasabah dalam membayar angsuran. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisi nasabahnya memiliki pendapatan tetap atau karyawan memiliki gaji setiap bulannya, ya? Maka cara menilai kapasitas kemampuan membayar nasabah dengan menghitungnya dengan menggunakan rumus efisiensi atau repayment capacity, yaitu dengan menghitung berapa jumlah pendapatan, ya, pendapatan nasabah, kemudian berapa biaya yang digunakan untuk operasional kehidupannya selama 1 bulan, pendapatan bulanan, ya, kemudian standar efisiensinya berapa, ya, kemudian berapa kira-kira angsuran yang diajukan untuk pembiayaan tersebut. Masih ada space atau tidak? Kalau masih ada space, oke, setujui nasabah tersebut layak untuk dibiayai. Tapi kalau tidak ada, jangan dibiayai. Itu rawan untuk menimbulkan pembiayaan, ya. Ya. Kemudian bagaimana nasabah yang tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan seperti pengusaha, maka dinilainya yaitu dengan menggunakan cash flow. Ya, tujuannya apa untuk menilai kapasitas dengan cash flow? Yaitu dilihat pendapatan nasabah itu dan usahanya berapa sih setiap bulan, labanya berapa, masih ada sisa nggak untuk bayar kewajiban, ya, dan biaya-biaya lainnya. Ya, kalau masih ada dan cukup untuk membayar angsuran dan biaya yang diajukan, setujui. Tapi kalau tidak ada, jangan, karena bisa berdampak pada pembiayaan. Ya, kalau dan tidak oke, maka yang kedua adalah proses kolateral, penilaian kolateral. Nah, kolateral ini adalah dengan menilai jaminan atau agunan yang dijaminkan untuk pembiayaan tersebut. Kalau hal untuk kolateral ini digunakan kalau misalnya kapasitinya sudah tidak bisa diandalkan lagi, atau first layout-nya tidak bisa diandalkan lagi, atau nasabah sudah tidak bisa mengangsur lagi, maka mau tidak mau proses eksekusi jaminan dilakukan. Tapi sebelum dilakukan, tentunya dalam proses analisa layanan pembiayaan dilakukan di awal, maka di sini pihak alternatif atau bank harus menilai jaminan yang dijaminkan untuk pembiayaan tersebut, ya, yaitu dengan menilai taksasinya. Ada cara untuk menilai taksasinya, berapa harga yang dinilai untuk barang tersebut, ya. Kalau kendaraan bermotor, umumnya adalah 7% dari harga pasar kendaraan tersebut, ya. Kalau tanah atau bangunan bisa sampai dengan 90 sampai dengan 100%. Jadi silakan kalau ada yang mau pembiayaan, gunakan sertifikat yang ada, ya, tapi milik sendiri gitu, ya. Gitu. Baik, itu saja Mas dan Mbak untuk pembahasan kita pada hari ini tentang alasan layanan pembiayaan secara kualitatif. Namanya teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari dalam proses analisa pembiayaan yang ada pada bank. Nah, terutama dalam waktu dekat, teman-teman bisa mempraktikannya dalam proses analisa pada studi kasus yang akan teman-teman kerjakan dari tugas yang akan dilaksanakan setelah perkuliahan ini, gitu ya. Baik, itu saja Mas dan Mbak untuk perkuliahan pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.